depannya bisa pasangan, bisa main latihan. Lepas aja ya, cepat. Yang udah gitu, nggak ada kembali aja nggak ada kembali. Gua ini di gendong apa di? Kan lu nggak gendong lah. Bagus atau lihat nih pengen gendong aja. Belajar menang doang, emang gratis kabeh pengen menang. Baru aja dari gendong, abut. Aplikasinya tiap hari dapat poin 60. Aplikasinya apa itu? Chess online. Chess online. Jadi gambar. Komputer online itu dia komputer apa? Kalau online ini bapak saya sama anak saya ini iya. Apa yang lain berarti ikut gitu. Iya. Kalau pas saya lagi online bapak lagi online, bapak lihat saya tantang. Enak ya. Soalnya sering ketemunya orang Rusia. Kasparov lah. Magnus Carlsen. Itu modal berat itu. Ya, iya, makanya saya masih belajar aja saya. Enggak Pak, belajar gitu enaknya sama keluar. Cuman dia di timer kan. Sama komputer aja kalah terus ya. Hah? Sama komputer aja kalah terus. Kalau komputer makan udah kedek. Kalah terus ya. Susah lahin ya. Kalau komputer mah udah kedek ya. Udah. Sebenarnya yang lawan komputer itu sederhana Pak. Ini mah bukan gitu ya. Komputer gitu tuh. Jadi dia tuh udah tahu langkahnya Pak. Kita langkah ini, dia langkah ini. Kan jalan pertama itu pembukaan dulu. Ya dulu yang merah hitam saya. Iya. Oke lah. Pokoknya kan jalan pertama itu kan pembukaan dulu. Nah komputer itu istilahnya tahu nih 3 langkah pertama itu pembukaan kita gimana dia lawan. Nih main nih. Kalau yang saya lihat Pak ya. Saya ngaku lagi ya. Coba nih ya. Putih. Tuh, bapak putih. Saya hitam. Saya kalah terus.
manusia ada lupanya, saya juga kadang-kadang lupa nggak kelihatan. Kebetulan nggak bisa kan. Jalannya apa? Aduh, sorry. Ya, sehat. Ya, padahal udah langkah udah bagus tadi tuh. Bukan lagi aja. Blundernya kalau pas Salah kuda. iya kenapa di situ bertahan di situ. Tunggu dia langkah dulu. Apalagi kalau lawan AI, Pak. Lawan AI. Itu alarannya dia itu tuh melebihi hafalannya Magnus Carlsen.
Berarti harus jalannya yang luar biasa. Jalan yang biasa, jalan pembukaan yang jangan. Iya. Jadi jalan yang nggak biasa, ekstrim. Iya. Jadi si Fatih kasih gitu kita, nah supaya dia nggak ini jalan yang nggak biasa lah, pasin loh. Kalau yang bertahan itu kan dia udah ketahuan kan dikasih jalan korban yang gitu. Ya biasanya gitu. Saya udah lama nggak main saya. Jadi bagus kok ya. Jalan itu bentar lagi aja. Udah lama nggak main jadinya sekali dua kali dulu. Bagus tadi. Dari situ aja. Kalau pikir lagi mah itu. Kalau Jawa pendalaan kan sampai final kan 2 kali 3 kali udah cuman juga Saya pernah Pak main sama tadi kan siap kita. Saya main sama om saya. Dia taruhan kalah bapak sekali kalah. Jadi kalau kalah kita main dari jam 11 siang jam 10 pagi kita main. Beres-beres jam setengah 11 malam. Ujung-ujungnya saya cuma menang 5 bungkus. Balas. Nggak tahu Pak, setnya mau udah berapa kali. Udah berapa kali ke WC, udah sambil makan aja udah 2 kali. Coba 2 kali 3 kali main aja udah pengen ganti orang lah, masa itu aja ganti gitu. Kalau taruhan ganti orang nggak ini. Penasaran ya? Iya. Enggak, saya juga. Oh itu bangunnya 100-an. Deg-degan juga kan. Nah, sengaja saya menang terus. Udah 1 jutaan. Juta kan, nanti bayarnya kan. Oh, udah dia benar-benar kalah sekaligus udah lah. Enak Pak. Makanya sekarang tuh main catur tuh pakai timer. Dulu pernah nggak ada berita Pak, jadi Kasparov main catur sampai 3 hari. Sampai dulu masuk koran. Jadi pertandingan dunia, bukan Garry Kasparov. Siapa tuh dulu yang pemain legend tuh dulu? Ya, pemain luar. Orang mana tuh? Amerika sama mana? Itu, Pak. Pas lihat tanding itu belum ada timer. Dia mikir, dia bilang, udah, break dulu, besok kita lanjutin. Itu papan catur berubah itu, bijinya nggak boleh dibantai. Sampai 3 kali terus selesai pertandingan. Dari pagi. Makanya sekarang udah pakai timer ya. Wah, timer sekarang katanya sistemnya catur cepat. Artinya kalau timer itu gimana sih? Jadi kita
10 menit nih, nggak boleh. Ya, kita kan dikasih waktu nih. Berapa menit dari 5 menit. Nah, saya putih nih. Pas ketika saya jalan, pencet nih. Pas saya pencet ini kan, berarti waktu jalan ke bapak kan. Nah, bapak lama mikirnya nih. 1 menit. Udah 1 menit ya. Lebih gitu. Lebih, ya nggak apa-apa. Sampai habis. Kalau udah habis, akhirnya bapak kalah. Iya, ganti-gantian. Bapak udah jalan, kita kalah. Gantian saya mikir. Gitu. Oh, bisa. Setting ya, timernya berarti kesepakatannya Kita mau main berapa menit? Itu mau yang 10 menit ada, mau yang 30 menit juga ada. Kalau biasanya udah main itu antara 5 sampai 15 menit, itu paling lama sebenarnya. Biasanya main sok-sok 15 menit buat cepet lah termasuknya. kalau bajunya udah lama itu mikirnya lama. Iya. Makanya saya mainnya cepat-cepat 5 sampai 10. Kadang 3 menit. Karena saya ditantang sama orang 2 menit, Pak. Tok-tok, Bapak kalau ngeliat pecatur dunia nggak ada timernya itu nggak ada yang pada menit. Kayak siapa itu ya? Lawannya Bunder itu. Dia nggak sendiri kan? Oh iya, 20 orang. 1 lawan 20. Iya. Cuman dia nggak ada timer. Iya. Tapi dia terus. Iya. Itu Magnus Carlsen. Hah? Magnus Carlsen. Iya, juara catur dunia. Itu dia punya kebiasaan jelek apa? Setiap pertandingan catur dunia, pokoknya setiap pertandingan, udah mau dia nggak sampai kategori aja, udah nyalon waktunya. Ya jadi ke lawan jalan ya. Ngepur. Jadi orang bilang, ini pemain catur malas-malasan. Ngeganggu psikologis lawan. Ternyata mereka itu ngeganggu psikologis lawan. Jadi dia leha-leha. Jadi dia nggak sempat bikin strategi. Udah agak kurang fokus dengan strategi. Karena lawannya pas dapat, dia langsung ke bangku. Bagus kasih mata, tang, ya, pecet, tang. Kayak gitu. Saya sering kan lihat dia main di YouTube, dia kan apalagi kalau dia lagi live streaming pecatur dunia gitu. Anak kecil umur lawannya anak kecil umur 13 tahun. Itu mah udah sampai mereka itu latihannya pakai kode, Pak. Latihannya mereka juga mengingat supaya kuat daya ingatnya. Latihannya pakai kode, mata ditutup. A1 jalan 2 langkah. Kayak gitu. Kan ada kodenya tuh kan di catur biliar kan. A1, E5, E5 maju, E5 makan, E5 makan E5. Itu wah ingat dia susah. Kalau itu udah terbiasa, apalagi ngeliat gini ya. Karena suka lupa kan, nggak tahunya. Iya. Main catur itu benar-benar harus punya daya ingat yang kuat, Pak. Daya ingat yang kuat serta fokus. Makanya anak-anak kecil sekarang itu kalau dilatih main catur, dia daya tampaknya kuat, Pak. Saya pernah lihat sekali anak kecil umur 11 tahun melihat bapaknya lagi main catur. Padahal nggak pernah diajarin sama bapaknya main catur. Cuma bapaknya main catur doang. Terus dia tertariknya gara-gara sering lihat kuda kayak gitu kan. Dia tuh lawan. Besoknya dia mah, dia nggak jangan bapaknya. Ini mah kayak si Om sama kayak kemarin. Biru aja jalan. Kehilangan kultur, nggak masalah kehilangan gajah. Kehilangan benteng nggak masalah, yang penting dia nggak mau hilangan kudanya. Disuruh bunuh sih. Woi, kuda itu makanya bidak paling stres itu. Iya, saya juga gitu. Kali kalau dipasangin dua nih. Aduh. Bidak itu bidak paling stres itu. Seter aja udah kayak gitu kewalahan sama kuda. Nah kalau gajah jangan dijauhin sama pion. Gajah. Gajah itu kalau udah bersanding dengan pion kuat. Saya sering dia dikasih tahu sama pecatur kayak gitu.
gitu. Nah kalau mau benteng, kalau mau kuat gitu, jauh-jauhin. Benteng itu center Pak, tukang center, jangan dideket-deketin dulu. Iya, soalnya dia center. Ibaratnya mah kalau orang Pak, kalau pertahanan mah dia tuh pos ke atas tuh, di center. Makanya ada lagi yang doyan lihat pion Pak. Wow, unik-unik Pak, makanya kalau Bapak main di online, gaya cantik. Kira nggak sampai ke ujung pion. Nah, kalau spare 2 bersanding Pak, spare 2 bersanding itu udah hampir gajah 2 udah bersanding itu udah hampir sama kayak spare tuh Pak. Cuman nggak bisa jalan dulu saja. Apalagi kalau didukung dengan pion. Waduh. Makanya saya dulu tuh belajar bercatur tuh kata teman saya, kamu harus pahamin dulu filosofi caturnya. Jadi bapak saya punya teman satu sekolah. Pas mereka lulus, bapak saya masuk PNS, polisi. Dia milih sipil karena dulu orang dulu mah katanya PNS mah gajinya kecil, dia sipil. Nah dia hobi catur dari dulu. Nah singkat cerita, lama nggak ketemu. Pas kalinya ketemu, teman bapak saya ini dibawalah sama bapak saya, dia nganggur kerja. Ternyata hobi dari dulu sampai tua nggak hilang yang catur. Ternyata dia sparring partner paling saya sempat lihat itu sama bapak saya kan dibawa ke sini. Ya kamu kerja antar saya tuh kepala kalau pergi dulu waktu SMA tuh saya. Ya udah. Tapi saya yakin dia punya itu karena saya mah waktu itu nggak bisa catur kan. Nah saya bawa alun-alun kan suka ada tuh yang dikasih catur tuh. Rokok, bayar rokok. Iya, bayar 5.000 3 langkah. Sama Om, saya bilang, bisa nggak Om? Mau berapa bungkus? Jangan banyak-banyak ya, 3 langkah. Udah bayar ya, oh, kamu punya Om berapa? Ada 20.000 Pak, udah bayar. Dapat bungkus sampo, langsung dia ganti lagi. Ya dia liatin, udah dia bayar, dapat lagi. Yang ketiga kalinya ganti lagi supaya dia anak-anak. Dia liatin, cuma agak lama Om saya mikirnya. Ada 2 menit. Oke, dapat lagi sebungkus, pindah dia langsung dari lapak situ. Wah, baru dari situ saya yakin. Nah, saya diajarin sama dia, kamu harus paham dulu katanya filosofi catur. Semua pion, kuda, gajah, benteng, raja itu semua ada maknanya dan mereka ada fungsinya. Jangan pikir raja juga nggak ada fungsinya, itu ada fungsinya. Bukan digaconin itu Mbak. Oh, udah beda ajarin. Pertama saya main sama dia, ayo sama main. Saya cuma tahu jalan doang. Dia nggak pakai benteng 2 sama gajah 1. Dia bertiga orang sama dia. Apa ada kayaknya 2 bulan saya lawan dia nggak menang-menang saya. Dia bertiga perwira, udah bisa saya ngalahin 2 kali, 3 kali, dia pakai. Dia cuma nggak pakai benteng 2 doang. Habis itu 1. Nah, baru di 1 itu saya cuma ngikut sama benteng doang. Dia udah pergi, maksudnya dia udah pindah. Ya, udah begitu dia sempat lagi main catur.
Kodim provinsi, provinsi, setiap malam minggu tuh. Sampai pagi. Kalau kita kuat makanan apa ya itulah namanya kita apa ya biasalah main doang nggak ada cuman ya enak aja orang wah makan apa gitu pagi gitu punya kuat Catur kalau udah hobi saya paling dulu makan main dari pagi sampai sore. Nanti sore udah selesai, malamnya enak tidur capek. Nanti otak udah capek.